Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi secara virtual dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian hasil belajar dan pengelolaan nilai. Materi yang akan kita pelajari kali ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, oke. Materi ini saya adopsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkup penilaian itu bisa berasal dari satu, lingkup penilaian dari pendidik, lingkup penilaian dari satuan pendidikan. Pertama yang akan kita pelajari, yang pertama adalah lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik. Ini mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua adalah aspek pengetahuan, yang ketiga adalah aspek keterampilan. Ya, ketiga macam aspek ini akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Sedangkan untuk lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan atau sekolah itu hanya mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dan tidak menyentuh ranah aspek sikap. Aspek sikap hanya bisa dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, ya, teknik penilaian yang dapat digunakan jika kita ingin menilai peserta didik adalah ada 3 tadi yang jika dilakukan oleh pendidik. Yang pertama adalah pada aspek sikap. Ya, pada ranah sikap itu penilaian bisa dilakukan dengan instrumen utama, yaitu dengan cara observasi. Observasi berarti mengamati. Apa yang diamati? Yang diamati adalah perilaku peserta didik ketika pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan untuk instrumen penunjangnya itu bisa dilaksanakan dengan penilaian diri dan penilaian antar peserta didik. Penilaian diri artinya nanti ketika guru meminta peserta didik untuk menilai sikap, disediakan instrumen, biasanya adalah berupa statement atau bisa berupa angket, yang mana nanti peserta didik mengisi berdasarkan yang peserta didik alami sendiri. Sedangkan untuk penilaian antar peserta didik itu berarti nanti masing-masing peserta didik menilai peserta didik lainnya. Misalnya peserta didik A menilai peserta didik B. Untuk aspek pengetahuan yang kedua adalah bisa dilaksanakan dengan menggunakan tes. Kalau kita mau mengukur pengetahuan, otomatis kita menggunakan tes. Tes apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah tes tertulis. Ya, artinya tes itu dilaksanakan tertulis. Yang kedua adalah tes lisan. Ya, ini untuk mata kuliah, untuk materi yang misalnya berupa berbicara. Ya, sedangkan untuk bisa juga berupa penugasan. Jadi guru memberikan penugasan itu juga bagian dari untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Yang keempat adalah bisa berupa portofolio. Aspek yang ketiga yang bisa dilakukan penilaian oleh guru adalah aspek keterampilan. Ya, pada aspek keterampilan ini, ya, guru bisa memperoleh gambaran kemampuan peserta didik melalui kinerja. Ya, jadi melalui kinerja atau penampilan atau unjuk kerja dari peserta didik. Ya, misalnya peserta didik diminta untuk memaparkan hasil yang sudah dipelajari di depan kelas misalnya atau apa, itu bisa. Terus yang kedua adalah berdasarkan proyek, ya. Jadi nyebutnya adalah project based assessment.
ya, bisa dilaksanakan itu. Dan yang ketiga adalah berupa portofolio. Jadi portofolio bisa dilaksanakan di dua, bisa untuk mengukur pengetahuan atau bisa digunakan untuk mengukur keterampilan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai dengan butir-butir nilai dalam kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2. KI 1 merupakan kompetensi inti pada aspek spiritual, sedangkan KI 2 adalah kompetensi inti pada aspek sosial. Jadi, untuk melakukan penilaian sikap, guru bisa menyentuh di KI 1 dan di KI 2. Ya, teknik dan bentuk instrumen untuk penilaian sikap. Ya, penilaian sikap sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada dua. Yang pertama adalah untuk utama. Penilaian sikap utama itu dilaksanakan dengan melalui observasi. Ya, observasi ini dilakukan oleh guru mata pelajaran ataupun guru kelas selama 1 semester. Artinya proses observasi itu tidak dilaksanakan cuma 1 atau 2 kali, tetapi dilaksanakan secara berulang kali sampai 1 semester. Selanjutnya, yang kedua, observasi bisa dilakukan oleh wali kelas. Ya, oleh wali kelas atau guru BK jika ada. Juga dilaksanakan selama 1 semester. Yang membedakan observasi yang dilakukan oleh guru adalah ketika observasi yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, maka dilaksanakan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan observasi yang dilakukan oleh wali kelas dan guru BK itu dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung artinya berbasis pada informasi yang didapat oleh guru maupun wali kelas maupun guru BK. Penilaian sikap yang kedua itu bisa didapatkan dari unsur yang penunjang, yaitu penilaian antar teman atau penilaian diri sendiri yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang UAS. Ya, artinya penilaian sikap itu hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Jangan sering dilakukan penilaian sikap, tetapi proses pengamatannya itu dilaksanakan secara kontinu selama 1 semester tersebut. Berikut ini adalah tekniknya ya. Jika guru ingin melakukan observasi terkait dengan sikap peserta didik, maka yang dibutuhkan adalah lembar observasi dan jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat rekapan dari observasi yang dilakukan oleh guru. Jika tekniknya adalah menggunakan penilaian diri, maka instrumen yang dipakai adalah berupa checklist atau daftar cek dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert itu bisa berbentuk 3 skala, berarti 1, 2, 3, 4 skala, 1, 2, 3, 4, atau 5 skala, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 7 skala. Untuk penilaian antar teman sama dengan penilaian diri, yaitu dengan menggunakan daftar cek atau checklist dan juga menggunakan skala Likert. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan, itu adalah merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teknik penilaian.
Guru bisa memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang disusun pada saat penyusunan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Maka dalam RPP itu sangat penting sekali guru merencanakan apa yang mau dinilai. Untuk bisa melakukan penilaian pengetahuan, maka instrumen yang dipakai adalah menggunakan instrumen tes. Tes tadi bisa berupa tes tertulis, bisa berupa tes lisan, dan macam lainnya. Akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, misalnya adalah terkait dengan tes tertulis, ya, maka nanti bentuk instrumennya bisa benar salah, bisa menjodohkan, matching, pilihan ganda, multiple choice, atau isean, atau melengkapi, atau bahkan uraian. Tujuan dari tes tertulis adalah untuk mengetahui pengetahuan siswa yang ditujukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan nilai. Teknik yang kedua adalah dengan teknik tes lisan. Teknik tes lisan, bentuk instrumennya adalah berupa tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman peserta didik yang nantinya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Ya, teknik yang lain untuk mengetahui pengetahuan peserta didik adalah dengan menggunakan penugasan. Penugasan ini dilakukan dengan cara memberikan tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran atau untuk mengetahui penguasaan pengetahuan jika dilakukan di luar pembelajaran. Yang keempat adalah berupa portfolio, yaitu sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Tujuannya kenapa dilaksanakan portofolio adalah sebagai bahan guru untuk mendeskripsikan capaian pengetahuan atau kompetensi kognitif di akhir semester. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Di antaranya adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar pada KI 4. Jadi untuk penilaian keterampilan itu kompetensi intinya ada di kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Sedangkan untuk pengetahuan itu ada di kompetensi inti 3 atau KI pengetahuan. Teknik dan bentuk instrumen yang bisa digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik adalah satu, dengan cara bentuk kinerja. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian berupa keterampilan proses dan atau keterampilan hasil produk dari peserta didik. Jadi ini berupa kinerja atau penampilan atau unjuk kerja. Yang kedua adalah dengan cara proyek. Jadi peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Ya, jadi penilaian proyek kalau sering kita mendengar dengan project based assessment. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan bisa diukur dengan menggunakan portofolio. Ya.
Tujuannya adalah nanti sampel atau karya dari peserta didik yang terbaik dari kompetensi dasar dari KI 4 itu nanti diminta untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan ya. Dari yang terbaik nanti akan diminta untuk memaparkan misalnya. Artinya apa? Nanti peserta didik lebih diminta untuk memaparkan hasil terkait dengan capaian kompetensi pada bentuk instrumen portofolio. Teknik dan instrumennya. Yang pertama adalah untuk teknik kinerja. Maka bentuk instrumennya adalah guru harus menyediakan rubrik penilaian kinerja. Yang kedua adalah dengan teknik proyek atau project based assessment. Maka instrumen yang harus disediakan adalah berupa rubrik penilaian proyek. Rubrik tersebut juga harus dibuat oleh guru. Yang ketiga adalah berupa teknik portofolio, yaitu sampel pekerjaan siswa terbaik dari kompetensi dasar daripada KI 4. Selanjutnya untuk pengelolaan nilai, maka akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, mau dijawab, silakan bisa melalui forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.